Baik, demikian materi pagi ini. Maaf tadi terputus, ada gangguan. Tiba-tiba saja HP saya terputus, ya. Tiba-tiba mati, nggak tahu ada apa. Saya juga merinding barusan. Tuh, merinding. Tiba-tiba terputus barusan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba membawakan tema, yaitu hasil forensik 2. Apakah ada yang tidak disampaikan oleh Dr. Hastri? Karena waktu itu kita sempat tahu di media, Dr. Hastri sempat bicara sama beberapa YouTuber dan memberikan beberapa info, masukan terhadap beberapa YouTuber, ya. Kita ketahui waktu itu, ya, di media kita sudah tahu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini. Mungkinkah ada hal yang tidak disampaikan oleh Dr. Hastri? Mungkinkah sehubungan dengan hal itu dikatakan lebih kepada hal yang sifatnya tabu? Kan ini pertanyaan. Nah, sekali lagi ini adalah pertanyaan. Mungkinkah dari hasil otopsi Dr. Hastri ada sesuatu yang tidak disampaikan, ataukah hasil dari otopsi 1, karena di otopsi 1 itu sangat cepat katanya, tidak ada beberapa yang tidak disampaikan. Karena otopsi 2 dan otopsi 1 mempunyai jarak yang lumayan juga, cukup lama juga. Ya, jadi ya pada saat otopsi 1 kemudian akan dibersihkan, ya, tentunya, ya, dibersihkan kembali. Nah, apakah di otopsi 1 itu ada hal yang tidak disampaikan sampai menjelang otopsi 2 tidak disampaikan juga, atau memang mungkin masih meraba-raba apakah itu ada apa tidak? Berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan masalah ini. Saya juga agak bingung ini, saya mengungkapkannya, ya. Tetapi nggak apa-apa, namanya juga kan ada hal yang memang tabu untuk diucapkan, ya, diungkapkan. Tetapi karena ini untuk sifatnya informasi, mungkin bisa saja ini disampaikan. Pada saat terjadinya eksekusi, apakah ada sesuatu hal yang selama ini tidak di blow up di media? Saya sampaikan begini, kenapa? Karena ada beberapa diskusi yang pernah kita sampaikan. Diskusi saya dengan beberapa ahli hukum, juga, ya, ngobrol lah, ya. Bang Fred, kira-kira akan terjadi nggak hal itu? Saya bilang bisa aja terjadi, tapi memang di luar kemungkinan saya, tetapi itu bisa saja terjadi, saya bilang gitu. Nah, pertanyaannya ini, apakah tidak ada, apa saya sebutnya kalau gitu, ya, semacam rudal paksa? Aduh, saya berat ini bicara, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba aja.
apakah tidak ada, mungkinkah adanya rudal paksa pada saat eksekusi terjadi? Pertanyaannya, mungkinkah? Kita bisa saja berasumsi sekali lagi bahwa ini bisa saja terjadi, karena tidak ada yang tidak mungkin. Saya tunggu, saya sambil ini ya, sambil bicara sambil mikir, karena ini jangan sampai salah ucap saya. Nah, saya di video saya kemarin pernah saya upload masalah apa mungkin di luar Kang Diki ada orang lain yang menyukai almarhumah Amelia. Apakah mungkin di luar Kang Diki ada kumbang-kumbang mendekati madu? Apakah mungkin? Jawabannya tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Pernah saya sampaikan bahwa almarhumah Amelia ya berwajah cantik, kemudian putih, kemudian berpendidikan, anak orang kaya. Siapa laki-laki yang tidak akan kepincut ya. Dan saya sampaikan kembali di video saya bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi saya di komplain tuh ngomong gitu. Tak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Cinta itu tumbuh bersemi kalau terjadinya pertemuan yang intens. Beda kalau pertemuan itu hanya seliwat. Ya. Cuman hanya menyukai seliwat saja. Tetapi cinta itu akan tumbuh, rasa sayang itu akan tumbuh, rasa menyukai itu akan tumbuh pada saat intens adanya pertemuan. Nah, berarti mungkinkah ada laki-laki lagi yang menyukai almarhumah Amelia? Apalagi diketahui bahwa pacarnya almarhumah Amelia, yaitu Kang Diki, itu jarang datang ke Jalan Cagak karena memang rumahnya yang cukup jauh, yaitu di Kota Cimahi. Kota Cimahi ke Jalan Cagak itu kalau naik motor kurang lebih 1,5 jam. Karena saya sering, karena saya juga orang Cimahi, dengan Kang Diki juga saya dekat rumahnya. Cuma ya saya tidak berkomunikasi dengan beliau karena memang belum terjadi saja. Nah, kembali lagi, apakah mungkinkah ada laki-laki yang menyukai Amelia? Ya, kita tidak tahu. Dan itu bisa dikonfirmasi dari Kang Diki dan almarhumah Ibu Tuti. Ya pasti curhatnya ke Ibu Tuti, pasti kan ke ibunya. Tapi kan Ibu Tuti sudah tidak ada, mungkin juga curhatnya ke Kang Diki. Tapi kalau misalkan ada orang yang menyukai, mungkin juga almarhumah mungkin tidak serta-merta terbuka juga ya ke Kang Diki. Kan ya? Karena takutnya ribut, nantinya ribut, dan apa dan sebagainya ya. Nah ini tentunya yang menerka-nerka ada yang suka ya paling dari laki-laki ini mungkin dia punya teman. Misalkan ya, ada laki-laki yang intens bertemu dengan almarhumah, kemudian karena dia menyukai almarhumah Amelia, karena bukan hanya cewek yang suka bercurhat ya, laki-laki juga kadang-kadang suka curhat pada saat dia mempunyai rasa hati terhadap seorang wanita. Dia curhat sama teman dekatnya juga. Itu suka juga dilakukan sama laki-laki ya. Wajar-wajar saja. Nah, mungkin bisa dicari tahu dari teman laki-lakinya, apakah memang ada laki-laki yang menyukai almarhumah Amelia, atau mungkin ada yang memang sudah intens. Maaf sekali lagi ya. Nah, kan saya bilang tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan. Ya.
Sekali lagi mohon maaf, tidak menutup kemungkinan, ya mungkin juga sudah ada yang intent menjalin kasih di luar Kang Diki. Walau alam ya, semuanya bisa terjadi. Sekali lagi, bukan memastikan ini, awas salah ya. Semuanya bisa terjadi. Nah, kalau misalkan itu dia mempunyai rasa, ya, atau mungkin ada yang menyukai tetapi tidak direspon oleh almarhumah, bisa juga itu terjadi, ya. Menyukai sama almarhumah, tapi almarhumah tidak merespon karena almarhumah sudah punya Kang Diki, sudah punya pacar, dan informasi terakhir itu katanya berencana mau menikah ya, sudah merencanakan biayanya berapa, kan pernah bicara sama wak-waknya kan, berapa biayanya kalau nikah gitu-gitu ya, bla 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 gitu kan. Artinya memang sudah cinta banget sama Kang Diki. Ya tapi kalau ada laki-laki yang menyukai kan tidak ada larangan kan. Apalagi sering ketemu, tiap hari ketemu gitu kan. Tumbuhlah rasa cinta dan sayang. Terus tapi ditolak, bisa saja sama almarhumah kan. Nah, apakah pada saat cinta itu tertolak atau cinta itu tidak tersampaikan, kemudian melakukan sesuatu hal yang memang di luar dugaan kita, kemudian kita kembalikan lagi, apakah mungkinkah pada saat eksekusi itu terjadi adanya rudal paksa? Tentunya hal itu bisa diperiksa dari hasil forensik 1 dan hasil forensik 2. Nah, pertanyaan saya itu juga ada 2 nih kemungkinan ya. Apakah mungkin, saya pengennya langsung wawancara sama Dokter Hastri nih. Bukan maksudnya pengen nanya gitu ya. Kalau misalkan ada kesempatan saya pengen nanya. Apakah mungkin misalkan hasil otopsi 1, misalkan ya, hasil otopsi 1 misalkan ke hasil otopsi 2, bisa nggak ada hal yang hilang misalkan gitu. Dari otopsi 1, misalkan katakanlah ada cairan di sana gitu ya. Kemudian bisa hilang nggak di otopsi 2? Karena sudah dimakamkan duluan kan gitu ya. Dimakamkan, kemudian diotopsi lagi diangkat. Apakah di otopsi kedua bisa hilang? Tidak itu. Jejak-jejak itu. Nah, tentu ini harusnya dipertanyakan kepada Dokter Hastri ya. Nah, oke. Jadi ya ini kan sebenarnya pembahasan cukup tabu sebenarnya. Tetapi karena ini ada pembahasan untuk hal yang memang prinsipal, mungkin bisa juga disampaikan di media ini. Nah, kembali lagi bahwa pertemuan yang intens bisa menimbulkan rasa, ya, kemudian ada terkecewakan dengan yang bersangkutan atau almarhumah, kemudian apakah terjadi pada saat eksekusi, kemudian melakukan rudal paksa pada saat eksekusi karena melihat almarhumah dalam keadaan tidak berbusana pada saat eksekusi. Sekali lagi pertanyaannya semua mungkinkah? Ya, mungkinkah? Dan mungkinkah juga ada yang tidak disampaikan di hasil otopsi? Atau mungkinkah di otopsi